Halo, nama aku Nurul. Asalku dari Cilacap, tapi sekarang aku berdomisili di pesisir barat Lampung. Saat ini aktivitasku sebagai ibu rumah tangga dan juga aku aktif membuat konten terkait isu gender dan juga feminisme di media sosial, di Instagram Feminist Event, dan juga kerjasama dengan beberapa brand, komunitas, lembaga terkait acara-acara feminis yang ada di Indonesia. Sebenarnya kalau dulu itu aku lebih banyak mendampingi masyarakat, kita kerja-kerja bersama masyarakat, mengorganisir masyarakat gitu ya. Terus kita juga banyak kerja di ruang-ruang rapat bersama para pemangku kebijakan. Tapi untuk saat ini yang aku kerjakan adalah kampanye-kampanye di media digital, di sosial media terkait dengan kesetaraan gender atau biasa kita sebut sebagai aktivisme digital. Seperti itu, karena kan sekarang trennya itu kan no viral, no justice gitu ya. Para pemangku kebijakan itu akhir-akhir ini lebih sering untuk bertindak kalau suatu isu itu udah mulai viral nih. Jadi kita harus mulai edukasi melalui media sosial, melalui media-media digital dan lain sebagainya gitu. Terkait dengan tadi topik kesetaraan gender dan untuk meniadakan ketidakadilan gender seperti subordinasi, stigmatisasi, marginalisasi, kekerasan ataupun beban ganda yang menimpa perempuan. Oke, konten yang paling viral yang aku bikin itu sebenarnya banyakan itu yang berkaitan dengan masalah perempuan yang sehari-hari gitu ya. Kalau yang akhir-akhir ini itu misalnya kayak apakah perempuan ini cuma dianggap sebagai objek seksual gitu. Ini kan mengingatkan kita saat kita tuh lagi audiensi RUU PKS 2019 gitu kan. Nah itu tuh sekarang di Twitter itu mulai viralin lagi tuh kalau perempuan itu ya misalnya laki-laki kepengen berhubungan seksual dengan istrinya tuh harus gitu kan. Nah ini kan memicu banyak perdebatan gitu kan di antara para perempuan gitu. Nah ini viral banget nih kemarin-kemarin itu dan rasanya aku senang mengangkat isu ini kembali gitu karena lebih banyak lagi masyarakat terutama followers gitu ya di media sosial yang akhirnya tahu oh ketika ada suami ingin berhubungan seksual dengan istrinya itu kita nggak boleh maksa gitu, karena kalau kita maksa itu jatuhnya adalah pemerkosaan dalam perkawinan gitu. Jadi ya bring back that story again gitu. Hal-hal yang sering aku alamin ketika melakukan aktivisme digital dan terutama sebagai konten kreator perempuan itu adalah KBGO, kekerasan berbasis gender online. Kebanyakan itu adalah hate speech, ujaran-ujaran kebencian, trolling gitu ya. Misalnya ada konten kita tadi yang viral banget itu di stitch oleh konten kreator lain yang punya massa lebih besar, terus kita di trolling, di kata-katain dengan kata-kata yang kasar dan direndahkan gitu ya, hanya karena kita perempuan yang dikatakan melawan kodrat lah, nggak boleh ngomong seperti ini, kayak gitu. Hal-hal lain itu misalnya kalau kita lagi ngomongin tentang pengalaman kita sebagai perempuan, itu kita sering dikatain kayak, wah, you start a gender war, gitu kayak, wah, dituduhnya lagi gender war, padahal kita sedang mengalami, sedang menceritakan ya apa yang kita alami selama ini gitu. Tapi ya sebenarnya no worries, karena kadang komentar-komentar yang jahat ini ataupun komentar yang jelek ini tuh justru aku jadikan sebagai inspirasi kontenku selanjutnya gitu ya. Dan juga selain itu jadi studi kasus juga sejauh mana sih masyarakat udah ngerti tentang isu-isu ini gitu. Tapi kalau kekerasan yang sudah dialami kayak udah melanggar privasi, terus sudah muncul kayak pelecehan-pelecehan seksual gitu ya, walaupun ranahnya di online, itu biasanya aku berhenti dulu, aku step back, aku off semua media sosial dan meminta bantuan jejaring perempuan, karena aku juga tergabung di koalisi masyarakat anti kekerasan seksual. Jadi penting banget untuk para konten kreator perempuan, untuk para aktivis perempuan, kita harus terus berjejaring agar keamanan kita baik di digital dan juga di dunia nyata itu terus terjamin.
Awalnya aku terjun di isu ini itu sebenarnya aku percaya bahwa ya sebagai anak kandung patriarki kita semua pasti pernah merasakan yang namanya menjadi korban kekerasan gitu ya. Entah itu kekerasan seksual, fisik, mental, atau bahkan kekerasan finansial atau verbal gitu. Cuman banyak dari perempuan itu yang belum sadar bahwa yang dia rasakan ini adalah sebuah kekerasan, yang dia alami ini adalah kekerasan. Penyebabnya macam-macam. Bisa karena kita belum sadar saat itu, kita belum punya akses pengetahuan, atau kita sudah bertahun-tahun hidup dengan pola yang sama sehingga kita merasa oh ya emang normalnya kayak gitu sih perempuan, atau ya emang harusnya seperti itu kalau kita hidup sebagai perempuan, memang menyakitkan dan lain sebagainya. Atau ada juga yang kita udah tahu nih, yang kita rasakan, yang kita alami ini adalah kekerasan, tetapi kita belum mengerti gimana caranya untuk mengakhiri pola kekerasan tersebut, dan karena kita belum punya supporting system yang kuat gitu. Kalau di aku pribadi, aku melihat ada keluargaku yang mengalami KDRT, ada keluarga orang lain yang mengalami KDRT, tapi ketika kasus ini mencuat gitu ya ke publik, orang-orang selalu bilang nggak usah ikut campur, itu kan urusan rumah tangga orang lain, ngapain kita ikut campur gitu kan. Padahal kalau ini udah masuknya ranah kekerasan, ini jadi urusan kita bersama, jadi masalah kita bersama gitu, dan ini jadi tanggung jawab semua pihak gitu. Menurut aku ini penting banget untuk diobrolin, bukan hanya sekarang tapi juga di masa depan, karena banyak masyarakat Indonesia yang masih salah kaprah, miskonsepsi ketika ada orang yang ngomongin tentang kekerasan seksual atau ngomongin tentang kesetaraan gender gitu ya. Mereka selalu beranggapan kalau kesetaraan gender itu ya, oh kalau kamu percaya dengan kesetaraan gender berarti boleh dong gue pukul lu gitu. Atau misalnya, oh lu senang ya dengan kesetaraan gender, berarti angkat galon aja sana sendirian gitu. Nah, ini hal-hal kayak gini kan sebenarnya ngeselin ya, karena isu kesetaraan gender itu isunya itu sangat luas dan lebih krusial, lebih penting. Kayak misalnya tentang femisida ya. Femisida itu adalah pembunuhan terhadap perempuan gitu. Kalau menurut data itu dari setiap 10 menit itu ada satu perempuan yang terbunuh. Entah itu dibunuh oleh pasangannya ataupun dibunuh oleh orang-orang terdekatnya gitu. Atau misalnya data menurut Komnas Perempuan gitu ya, setiap 2 jam ada 3 perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan seksual. Ini kan masalah yang sangat besar dan harusnya kita bareng-bareng gitu ya untuk mengatasinya. Tapi isu sebesar ini direduksi jadi angkat galon, adu fisik kayak gitu-gitu. Padahal yang perempuan inginkan itu adalah kesetaraan hak-hak kita gitu. Kita pengen ruang aman, kita pengen hidup dengan damai, dengan aman, dan juga bebas dari kekerasan gitu. Ini harusnya yang selalu kita bahas gitu. Perubahan yang aku inginkan gitu ya, karena ini adalah aktivisme digital, aku ingin lebih banyak orang yang tahu gitu ya tentang isu-isu gender, feminisme, kesetaraan kayak gitu melalui media sosial, terutama tuh anak-anak muda yang hobinya scroll media sosial gitu ya, sehingga mereka bisa terpapar tuh informasi tentang gender, dan juga syukur-syukur tuh bisa diaplikasikan gitu ya ke kehidupan sehari-hari gitu. Jadi dari kita melihat konten-konten tentang isu perempuan, gender, feminisme, terus memantik diskusi, memunculkan kesadaran baru, terus bisa diaplikasikan ke kegiatan sehari-hari gitu ya. Terus yang selanjutnya tuh aku pengen nggak ada lagi perempuan yang dia tuh terdiskriminasi ataupun sampai terbunuh gitu ya, hanya karena dia terlahir sebagai perempuan. Pesan yang ingin aku sampaikan kepada para perempuan, teruslah berisik, teruslah bersuara, jangan takut untuk bersuara, karena apapun yang terjadi di hidup kita sebagai perempuan itu sebenarnya dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politik. Jadi kita harus terus bersuara, berjejaring, dan terus menyuarakan apa yang
penting gitu ya, hal-hal penting yang menjadi concernnya kita selama ini gitu. Karena sebenarnya hak-hak yang kita terima hari ini, kita bisa sekolah, kita bisa ngomong di media sosial kayak gini, ini tuh sebenarnya berkat dari perjuangan para perempuan di generasi sebelum kita. Jadi kita harus terus memperjuangkan hak-hak kita untuk generasi kita dan juga generasi di masa depan.